Assalamualaikum. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu selalu Pak Guru melakukan kegiatan dan doa. Namun sebelum berdoa, kita iringi sedikit stretching. Dalam hal ini kita menyanyi yang ada hubungannya dengan sebentar berdoa. Nyanyian yang dimaksud adalah tepuk satu jari. Ya, yang mana Pak Guru beri dulu contoh. Setelah Pak Guru beri contoh, baru siswa sama-sama ikut dengan Pak Guru. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Nah, contohnya begini, yaitu Pak Guru mulai contohkan ya. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Bisa? Bisa. Nah, oke, kita mulai sama-sama ya. Saya minta supaya semangat. Kita mulai sama-sama ya. Siap? Tangannya di atas. Mulai, tangan di atas. Kita mulai. Tepuk satu jari. 1, 2, 3. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Silakan berdoa. Doa selesai. Silakan duduk dengan benar. Sebelum Pak Guru mulai pelajaran, saya absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Oke. Saya melihat pen. Nama Al-Fazila. Hadir. Ya. Bikin tangan ya. Dengan tangan hadir. Oke, terus Alsa Insira. Hadir. Andi Hadir. Fare Ramadan. Hadir. Isa Saifuddin. Hadir. Nina Karlina. Hadir. Nirayani. Hadir. Putri. Hadir. Sulfi Mawar. Hadir. Yusran. Hadir. Oke. Bagus. Kehadirannya semua 100%, tidak ada yang tidak hadir. Hadir semua ya. Nah, kita lanjut pada materi yang disampaikan Pak Guru hari ini, yaitu materi tentang berpikir konfungsional dasar KKA untuk fase C tingkat SD. Nah, yang namanya KKI adalah kecerdasan coding, kecerdasan artifisial. Oke, kita lanjut. Nah, pertama yang harus kita pelajari pada pelajaran hari ini adalah apa itu berpikir komputasional. Yang mana di situ ada beberapa definisi, ada beberapa arti ya, yang berhubungan tentang apa itu berpikir komputasional. 1, cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Yang kedua, membantu siswa memahami logika seperti komputer. Yang mana logika ini yang dimaksud adalah sesuai dengan akal pikiran manusia. Yang ketiga, melatih keterampilan analisis, memecahkan masalah, dan kreativitas. Nah, itu salah satu pengertian atau definisi dari berpikir komputasional. Dalam hal ini, setelah pembelajaran, siswa harus bisa mengenal tentang berpikir komputasional. Yang kedua, siswa harus bisa menyebutkan dasar-dasar berpikir komputasional. Terakhir, siswa dapat menerapkan apa itu contoh-contoh dari dasar berpikir komputasional. Nah, itu. Kita lanjut. Nah, dasar yang pertama dalam berpikir komputasional yaitu abstraksi. Seperti kita lihat di sini, abstraksi. Yang mana abstraksi itu adalah mencari informasi penting
dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Contohnya, saat membaca peta hanya fokus pada simbol jalan, sungai, dan gunung. Nah, kalau seandainya nantinya ada tugas bagaimana siswa menulis atau menggambar peta lokasi tempat tinggal siswa menuju ke sekolah, maka itulah salah satu contoh dasar pertama dalam berpikir komputasional, dalam hal ini abstraksi. Tujuannya adalah ini, tujuannya memudahkan memahami masalah tanpa bingung detail sekecil itu. Nah, itu tujuannya. Jadi tujuan yang harus dicapai dalam memahami dasar berpikir komputasional. Bisa dilihat? Bisa? Bisa? Nah, itu dasar yang pertama. Contohnya saat membaca peta hanya fokus pada simbol jalan, sungai, dan gunung. Tujuannya memudahkan memahami masalah tanpa bingung sedetail kecil apapun. Nah, itulah tujuannya. Oke, kita lanjut hal yang kedua atau dasar yang kedua dalam berpikir komputasional, yaitu algoritma. Yang mana algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana contohnya? Coba kita lihat dengan sama-sama. Contohnya adalah misalkan kita membuat resep untuk memasak mie instan. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Tidak boleh langsung kita makan. Kita harus perlu langkah-langkah secara berurutan. Langkahnya adalah pertama rebus airnya, masukkan mie, tambahkan bumbu, dan seterusnya. Setelah itu tinggal makan. Itu langkah-langkahnya. Yang tujuannya adalah membiasakan siswa berpikir runtuh dan sistematik. Runtuh itu artinya kita berpikir secara logika dan tersusun. Artinya tersusun. Jadi runtuh tersusun. Langkah-langkahnya dari yang kecil sampai yang besar. Itu namanya runtuh dan sistematik. Secara tersusun. Yang berikutnya yang ketiga, dasar yang ketiga tentang berpikir komputasional, yaitu dekomposisi. Dekomposisi ya. Yang mana dekomposisi itu artinya memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Jika ada masalah yang besar, kita harus pecahkan. Pecahkan artinya dari yang besar menuju yang kecil, atau yang dari umum ke yang khusus. Itu maksudnya. Dari yang umum ke yang khusus. Nah, contohnya di sini mempersiapkan pergi ke sekolah. Pertama apa? Bangun tidur, habis itu mandi atau sikat gigi, setelah itu sarapan, habis itu berangkat. Itu adalah cara-cara dekomposisi dalam berpikir komputasional. Ini singkatnya. Setelah bangun tidur, apa yang dilakukan? Oh, kita mandi dulu. Setelah mandi, sikat gigi. Setelah sikat gigi, harus sarapan. Setelah kita sarapan, apa yang kita lakukan? Pergi berangkat sekolah. Tujuannya apa? Di sini harus tahu tujuannya. Terhadap dekomposisi, tujuannya adalah memudahkan memahami dan menyelesaikan masalah. Itu salah satu tujuannya. Nah, yang terakhir adalah pengenalan pola. Nah, dasar yang keempat dalam berpikir komputasional itu adalah pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mengenali kesamaan dan perbedaan dalam suatu masalah. Kita mengenali apa itu persamaan, apa itu perbedaan dalam sebuah masalah.
Contoh, misalkan dalam pelajaran matematika. Contoh di sini dijelaskan pola bilangan genap. Kira-kira pola bilangan genap itu yang bagaimana? Bilangan yang genap, kita mulai dari bilangan yang genap. Mulai dari angka 2, setelah itu angka 4, setelah itu angka 6, angka 8, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan pengenalan pola atau bentuk daun dan lain sebagainya. Nah, kita tujuannya apa? Membantu menemukan solusi yang lebih cepat. Nah, itulah 4 dasar atau 4 elemen dalam berpikir komputasional. Sebelum saya lanjut, saya minta kepada beberapa kelompok atau satu kelompok laki-laki atau kelompok perempuan untuk sedikit mengingat dari penjelasan Pak Guru tadi. Jika masih ada hal-hal yang belum dimengerti, boleh ditanyakan. Coba saya minta pada kelompok yang bisa dari penjelasan Pak Guru tadi ada 4 hal dalam berpikir komputasional. Siapa yang bisa sebutkan? 4 hal. 1. Ada? Ya, bagus. Abstraksi bagus. Yang kedua? Halo? 1 orang. Iya. Oke, yang ketiga? Yang keempat? Ya, kita dulu untuk kelompok perempuan atau kelompok 2. Bisa kelompok 1? Jangan di sini kelompok 1, karena kelompok 2. Masih ingat? 1 abstraksi, 2 algoritma, 3 dekomposisi, 4 pengenalan pola. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita cek kembali ya, coba. Ya, itu. Berpikir komputasional dalam KKI itu ada 4. 1 abstraksi, 2 algoritma, 3 dekomposisi, 4 pola. Ini. Nah, tadi pada saat Pak Guru hanya menjelaskan definisinya, setelah itu contohnya. Tapi yang sekarang tinggal pengertiannya dari 4 hal dasar tadi. Abstraksi, mencari informasi utama dari teks bacaan. Algoritma, menyusun langkah menulis cerita. Dekomposisi, memecahkan soal cerita. Matematika menjadi langkah kecil. Dan pola, mengenali pola dalam pelajaran IPA atau matematika. Nah, itulah 4 hal yang dipelajari dalam berpikir komputasional tentang coding dan kecerdasan artifisial. Oke, bisa? Saya ulangi, bisa? Oke, kalau bisa, sebelum Pak Guru menyimpulkan, terlebih dahulu Pak Guru sedikit memberikan ekspresi supaya kamu bisa antusias menjawab soal. Oke, jika Pak Guru dia bilang mana semangatnya, siswa jawab ini semangatku. Jika Pak Guru dia bilang mana suaranya, maka siswa bisa menjawab ini suaraku. Kenapa saya kasih ekspresi di tengah pelajaran? Supaya sebentar kamu bisa antusias menjawab soal dalam LKS. Yang mana LKS itu adalah lebar kerja siswa. Oke. Pak Guru berikan apa yang mana semangatku? Ini semangatku. Mana suaraku? Ini suaraku. Sekali lagi, belum semangat. Belum sama-sama. Sekali lagi ya. Coba. Mana semangatku? Ini semangatku. Mana suaraku? Ini suaraku. Oke, sebelum saya memberikan KS, saya kembali ulangi apa itu 4 dasar elemen dalam berpikir komputasional. Silakan dilihat abstraksi pengertiannya di situ. Coba dilihat. Mencari informasi penting. Nah, yang kedua algoritma, itu langkah-langkahnya. Silakan dilihat.
Semuanya dilihat, saya minta dilihat, dilihat dulu. Saya kasih kembali untuk kamu lihat. Itu langkah-langkah dalam algoritma. Oke, sudah bisa baca? Oke, coba dibaca. Coba dibaca. Algoritma, urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Contoh. Contoh, resep memasak mie instan, rebus air, masak mie, tambah bumbu. Terus tujuannya? Tujuannya membiasakan siswa berpikir runtut dan sistematis. Tepang dulu untuk Andi. Oke, bagus. Coba untuk kelompok dua atau kelompok putri baca satu orang. Arsa, silakan baca. Posisi memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Contoh, persiapan Ya, pergi ya. sekolah, Oke. bangun tidur, mandi, sarapan, melangkah. Ya, oke. Tujuan memudahkan memahami dan menyelesaikan masalah. Ya, tepang untuk kelompok dua. Nah, dasar keempat adalah pengenalan pola. Pak Guru yang bacakan kembali mengenali kesamaan dan perbedaan dalam suatu masalah. Ini bisa kita ambil contoh dalam pelajaran matematika dan IPA. Kalau dalam matematika pola bilangan genap, misalkan 2, 4, 6, 8. Atau bisa pola bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil kita mencari angka mana itu? Siapa yang tahu? Ganjil. Angka 1. Setelah itu? 3. Setelah itu? Iya, 5. Setelah? 7. Setelah itu? 9. Ya, dan Seterusnya. bagus. Itulah yang disebut dengan pola bilangan. Semua kinerja yang kita lakukan untuk menentukan efisiensi dan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Yang lain adalah semua itu kecerdasan artifisial dalam logika komputer. Oke? Sebelum Pak Guru tutup pelajaran, maka saya harus memberikan dulu lembar kerja siswa. Oke, perhatikan. Oke. Silakan. Nih. Oke. Saya bilang 3 orang saja ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan. Oke, silakan dilihat. Ya, baik. Belum ada kamu? Yang tidak ada nanti gabung sama teman. Oke? Yang tidak ada nanti gabung sama teman. Ya. Ya, terdapat satu. Cukup. Nah, sekarang coba lihat petunjuknya di situ. Di LKS. Baca petunjuk. Silakan dibaca petunjuk, Nak. Silakan. Baca petunjuk. Iya, B, petunjuk. 1 baca. Ya, baca. Dalam hati, Nak. Dalam hati. Oke. Silakan dibaca dalam hati petunjuknya. Yang tidak dapat boleh gabung sama teman. Ini kerja kelompok. Sudah? Sudah? Sudah dibaca petunjuk? Nah, kalau sudah coba lihat nomor 1. Soal nomor 1 coba lihat. Soal latihan 1. Abstraksi. Bisa dibaca? Nah, baca dalam hati ya. Soal yang kedua, algoritma. Bisa baca? Oke. Di sini bisa baca? Bisa? Oke. Tidak ada masalah dalam soal? Tidak. Yang serius? Tidak ada masalah dalam soal? Tidak. Kalau tidak ada masalah dalam soal, maka Pak Guru akan berikan beberapa kertas untuk kamu jawab dalam lembar kerja siswa. Silakan dijawab. Ya, dibilang dari sini. Oke. Tulis nama, berjawab ya. Oke. Nih, silakan jangan sebentar, jangan nanti. Jangan dulu buka itu dulu. Oke. Tulis namanya. Oke, silakan. Oke, tulis namanya. Itu. Sudah cukup. Belum. Oke. Silakan. Silakan mulai kerja. Pak Guru kasih waktu 20 menit untuk menjawab. Tulis nama dan kelompok. Langsung jawab saja. Langsung jawab. Kita satu soalnya langsung jawab. Mulai. Kalau sudah jawab komunikasi ya. Silakan kerjasama dengan teman. Oke? Kamu kerjasama dengan Andi ya. Kamu kerjasama dengan Andi. Oke? Kamu kerjasama dengan Andi. Bisa dengan Silakan cepat. Tidak.
dulu. Itu. Ya, nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Ada 5 nomor itu. Langsung jawab. Bisa toh? Ya, ada pertanyaan? Nanti diskusi sama teman. Ini namanya kerja kelompok. Iya. Siapa lagi ya? Saya bagi. Kita kelompok bagi. Ya, bagi kamu 1, kamu 2, kamu 3. Ya, bagi cepat. Silakan bagi. Ya. Kamu 1, kamu 2, kamu 3, kamu 4, kamu 5. Gitu. Kan ada 5 orang tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Kan namanya 5 tuh? 6 kan? Kita kelas tidak usah. Dia hanya memfasilitasi. Ini kamu kita kelas. Silakan. Ya. Ya, bagi kelompok ya. Andi, kamu nomor 1, nomor 2. Begitu. Coba. Cepat. Ya. Siapa nomor 1? Siapa nomor 2? Serang. Siapa nomor 3? Andi. Kamu nomor 4. Ya. Kamu nomor 5 ya? 5. 2 nomor kamu. 1 dan 5. Lain. 1 dan 5 kamu nomor 2. Paham? Oke, silakan. Silakan kerja. Kamu kerja nomor 1. Nah, kamu kerja nomor 2 soalnya. Tulis nomor 3 kamu. Tulis nomor 4 kamu. Iya, langsung tulis. Kamu nomor 4. Oke. Saya pinjol adik. Terus soalnya. Soalnya susunlah langkah-langkah. Nah, boleh. Susunlah langkah-langkah. Terus saja menulis. Nanti diatur ya. Setelah itu diskusi. Kamu tidak usah tulis, kau sengaja hanya biasa saja. Iya, kan cuma kamu. Ini mengapa? Iya, kamu nomor 1. Langsung ini. Iya, tulis. Ini tuliskan 3 hal. Nomor 3. Langsung ini. 4 langkah kecil agar fenomena sepak bola bisa dimulai. Ya itu, begitu. Langsung begitu. Silakan dibantu teman-temannya. Ayo, begitu. Silakan bantu teman-temannya kalau sudah, bantu dia ya. Bisa? Bisa. Oke, sebentar kalau sudah nanti dipresentasikan itu hasil kerja siswa. Kalau bilang, ya sudah. Oke, bagus. Langsung jawab. Kira-kira bilangan berikutnya ada apa nih? Apa di sini? Setelah saya tulis. Ya, saya tulis. Langsung di sini jawab di bawahnya. Mulai begitu kan bisa jawab. Baca soalnya ada berapa? Dia minta? Iya, 3 lagi. 3 lagi bilangan berikutnya. Jawab. Iya, gitu. Oke, waktu lagi 15 menit. Baca. Mulai dari mana? Kalau kita bikin T, coba baca. Nah, A, B, C, D. Kira-kira kalau kita bikin T duluan, mana kita mulai? A atau B atau C atau D? Ini begitu. Hurufkan. Coba. Begitu caranya. Pertama masukkan gula. Lanjutkan. Begitu caranya. Oke. Bisa bareng dong? Bilangan berikutnya apa? Iya, bagus. Teruskan. Waktunya lagi 13 menit ya. Oke, jangan buru-buru nak. Masih lama. Ini kalau kamu sudah bantu teman. Sudah bikin itu? Oke, sudah selesai kamu. Ingat kau baca nanti jawaban. Bantu teman. Silakan bantu teman. Nomor 5. Iya, nanti gitu. Jangan tunjukkan sama kamera. Oke. Apa itu? Coba tuliskan langkah-langkahnya. Nah, untuk memecahkan masalah di atas. Silakan Bang. Oke. Sudah.
Nomor 5 Isal ya? Sudah? Oke, kalau sudah silakan simpan di sini untuk punya lembar jawaban. Lembar jawaban simpan. Oke, nanti sebentar maju sama-sama bacakan hasil jawabannya. Oke. Anda sudah? Ya, sudah tulah langsung. Setelah itu apa lagi? Setelah masukkan tercelup apa? Iya. Apalagi bantu teman. Iya. Teruskan. Sudah benar. Sudah tuh? Sudah? Pilih. Kalau B-nya berapa? Tinggal ikuti dia langkah-langkahnya. Periode bikin D berapa apa? Arahkan setelah kita bikin D bagaimana? Kamu tidak sudah? Kalau tiga kan soalnya? Iya, silakan dibantu masa, bantu selesaikan. Bagi tim, seperti apa? Nah, lanjutkan. Iya. Lagi 7 menit, satu orang satu ya. Kalau sudah nanti dipresentasikan sebentar. Oke? Ini waktunya. Di kelompok satu sudah? Sudah, bagus kelompok satu. Lagi-lagi gentleman. Begitu harus semangat ya. Tidak boleh kalian saling mengganggu, harus semangat. Nah, bagaimana perempuan? Sudah selesai? Alsa langsung, Alsa saya tidak menentukan. Kamu ketua. Ya, cepat. Oke. Bantukan. Ayo. Satu orang saja nak. Tidak boleh lihat yang lain. Oke, sudah. Oke, waktunya lagi 3 menit. Oh, ini dah, kita HP. Ini. HP-nya kan. Oke. 1 menit lagi. Jangan berbisik. Oke, dan berikutnya dijaga ketertiban dalam kelompok walaupun tidak semuanya. Tidak apa-apa. Oke, dapat. Jangan dimarahin teman, pelan-pelan saja. Oke, silakan. Cukup. Nah, selesai ya? Sudah kamu? Oke, sudah. Oke, cukup. Waktu selesai. Silakan pulpen disimpan. Pertama, kelompok laki-laki maju ke depan. Silakan semuanya pegang lembar jawaban masing-masing. Pegang. Maju, pakai sepatu. Sepatu. Dipakai. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Di sini diganti nomor 3 kan? Nomor 1 mana? Nomor 2. Iya. Ya, mulai. Untuk kelompok 2 perhatikan jawaban kelompok 1. Silakan mulai. Jawab nomor 1. Ya. Atap dinding pintu pohon kucing awan tidak termasuk karena tidak penting untuk simbol rumah. Oke, bagus. Lanjut. Untuk yang kedua. Baca jawaban yang kedua. Masukkan bola ke dalam gelas. Iya, terus. Semuanya dibaca. Langkah-langkahnya. Terang baca langkah-langkahnya. Pertama langkah-langkahnya yang buat. Masukkan bola Nanti anu. 2. Masukkan teh jeruk. Oke. 3. Tuang air ke dalam gelas. Oke. 4. Aduk hingga bulan larut. Ya, lanjut. Soal yang
ketiga, jawab. Ya, di kompetisi kegiatan bermain sepak bola dapat menjadi beberapa langkah kecil. Tuliskan 4 langkah kecil agar bermain sepak bola bisa dimulai. 1. Membagi tim. 2. Menentukan wasit. 3. Menaruh bola di tengah lapangan. 4. Memulai permainan dengan tendangan awal. Lanjut, soal keempat. Pengenalan bola. Tuliskan bilangan Ya, berikut berdasarkan bola tersebut. bacakan polanya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Maksudnya begini, soalnya Pertanyaan, tuliskan bilangan dari berdasarkan bola tersebut. ya terus jawabannya. Jawabannya 12, 15, 16. Oke, sudah? Oke, saya kira itu. Silakan kembali. Kelompok 1, kita berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Sekarang untuk kelompok 2 maju ke depan mempresentasikan hasil kerja. Silakan maju. Ketua nanti diarahkan. Ketua diarahkan di depan, tidak sesuai maju. Arahkan nomor 1 sesuai urutannya. Oke, nomor 1, coba ketua maju atur anggotanya. Sampai ke nomor 1. Kalau nomor 1 lebih hilang. Iya, iya. Diam semua. Ya, silakan duduk. Ketua. Oke. Untuk kelompok 1 perhatikan ya. Untuk kelompok 2, silakan kelompok 2 presentasikan hasil kerja kalian. Kita mulai dari soal nomor 1, silakan. Abstraksi. Tuliskan 3 hal penting dari gambar rumah tersebut. Oke. Yang perlu ditampilkan jika kamu membuat simbol untuk sederhana rumah. Ya. Atap, dinding, pintu atau jendela. Pohon, kucing, awan tidak termaksud karena tidak penting untuk simbol rumah. Lanjut, nomor 2. Algoritma, langkah-langkah membuat teh manis dengan urutan yang benar. Masukkan gula ke dalam gelas, aduk hingga gula larut, buang air panas ke gelas, masukkan teh cepat bola dapat diberikan menjadi beberapa langkah kecil. Tulis minimal 4 langkah. Perhatikan kelompok 1 ya. Mainan sepak bola bisa dimulai. Jawaban 1. Membagi tim. 2. Menentukan wasit. 3. Menaruh bola di tempat lapangan. Ya, ketua perhatikan teman berikan instruksi. Mulai bermain dengan tendangan awal. Oke, lanjut. Pengenalan bola, perhatikan dari bilangan berikut. Ya. 2, 4, 6. Keras suaranya mas. Ya. Pertanyaan, tuliskan 3 bilangan berikut berdasarkan pola berikut. Jawab 12, 14, 16. Penerapan dalam KKA. Bina mempunyai 12 kue. Ia membagikannya kepada 4 teman dengan jumlah yang sama. Berapa kue yang diterima setiap teman? Jawab, total kue 12, jumlah teman 4. Bagian tiap teman 12 bagi 4, hasil setiap teman mendapat 3 kue. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Untuk LKS-nya diserahkan ke Pak Guru untuk saya bilang. Duduk. Duduk. Oke. LKS-nya silakan dikembalikan. Saya mau nilai berapa nilai untuk berkelompok. Silakan kembali. Oke. Oke, sudah semua ya, mengerjakan LKS-nya. Nah, sekarang saya mau nilai dulu untuk hasil dari presentasi setiap kelompok.
memberi nilai. Pertama tadi saya sudah berikan apresiasi kepada setiap kelompok maju ke depan. Itu merupakan hal yang baik, hal yang bagus. Nah, setelah saya nilai, saya umumkan dulu hasil kerja setiap siswanya, setiap kelompok. Untuk kelompok A, sebentar. Sebelum Pak Guru menyampaikan nilai setiap kelompok, setelah saya bacakan sebentar, saya minta untuk berikan apresiasi setiap kelompok jika saya sudah memberi nilai dengan angka berapa. Oke, saya mulai untuk kelompok 1 atau kelompok laki-laki mendapat nilai 90. Kita dulu untuk kelompok. Tangan dulu. Oke. Tangan dua. Ulangi. Untuk A nilainya 90. Untuk kelompok B 95. Oke, tangan dulu. Nah, setelah semuanya menjawab lebar kerja yang diberikan, ternyata setiap kelompok hampir semuanya sudah mengerti tentang empat dasar berpikir komputasional. Nah, untuk itu Pak Guru akan berikan kesimpulan materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah berpikir komputasional melatih siswa berpikir logis dan kreatif. Perhatikan, saya minta untuk diperhatikan ya. Yang kedua, konsep utama dari itu adalah abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pola. Terakhir, dapat diterapkan di semua mata pelajaran dalam membekali semua dalam menghadapi di era digital atau di era kemajuan teknologi. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Sebelum Pak Guru tutup, saya minta setiap kelompok bagaimana refleksi kelompok 1 dan kelompok 2 terhadap pembelajaran kode dan kecerdasan artifisial dalam berpikir komputasional. Silakan kelompok 1 jawab. Perasaannya kalian bagaimana? Senang, jujur atau bagaimana? Silakan terhadap materi ini. Silakan jawab. Oke, bagus. Untuk kelompok 2, bagaimana refleksi pelajaran kita tentang ini? Silakan jawab. Oke, tentang dulu semua. Oke, bagus. Sebelum saya tutup lagi, seperti dari awalnya tadi, Pak Guru kita mulai semua kegiatan karena kenapa? Kita sebagai umat beragama Islam, apa saja yang kita lakukan untuk beraktivitas, selalu kita mulai dengan berdoa dan diakhiri juga dengan berdoa. Begitu. Nah, sekarang kita berdoa dengan seperti tadi menyanyikan lagu tepuk satu jari. Masih ingat itu? Masih. Mana semangatnya? Ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari. Berbunyi semua 1, 2, 3. Siap berdoa. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa selesai. Oke, terima kasih. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjut dengan materi yang lain. Sekian pelajaran kita. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.